Setelah menerima laporan dari sesama rekan wartawan dengan terkait menderitanya seorang anak yang berusia 12 tahun mengalami penyakit tumor yang berat sehingga tampak terlihat membesar perutnya di Desa Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, Ketua Umum Suara Independen Jurnalis Indonesia, Bapak Putra Jaya Sukma menyempatkan hadir menjenguk Dinda Sakti yang sedang mengalami sakit yang menjadi beban penderitaannya. Beramah tamah kepada keluarga orang tua Adinda Sakti serta menyerahkan bantuan rezeki agar bisa dilanjutkan berobat. Pada kesempatan tersebut, keluh kesah aduan pihak keluarga Adinda Sakti kami dengarkan dari awal kisah sakitnya sampai dirawat di beberapa rumah sakit seperti RSUD Lewiliang Kabupaten Bogor dan RS Fatmawati Jakarta. Keadaan kedua orang tua Adinda Sakti bukanlah orang mampu, di mana saat ini sudah tidak bisa usaha apa-apa. Karena selama menjalani pengobatan, Adinda Sakti selama hampir 1 tahun telah menghabiskan biaya 50 juta rupiah. Memang berobat di awal tidak menggunakan BPJS tapi dengan biaya yang ditanggung sendiri. Dengan keadaan yang serba sulit sehingga pihak keluarga sudah menggadaikan tempat usahanya. Kemudian pengobatan dilanjut dengan pelayanan kesehatan BPJS. Keadaan yang serba sulit menghambat kedua orang tua untuk bisa membawa Adinda Sakti ke RS Fatmawati ke Jakarta. Dalam pembicaraan kepada kami, aduan dari kedua orang tua Sakti tidak ada bantuan dari pihak manapun untuk Adinda Sakti selama ini. Maka baru setelah ramai diberitakan di media online. Ada bantuan datang baru 1 kali dari Kades Pamijahan serta perhatian tim dokter setempat dari kecamatan untuk menjenguk Adinda Sakti. Mungkin dari berita yang ramai atas bantuan wartawan banyak pihak yang baru mengetahui. Disampaikan oleh Ketua Umum Suara Independen Jurnalis Indonesia Bapak Putra Jaya Sukma kepada tim media. Semoga banyak pihak dari pemerintahan Kabupaten Bogor dan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memberikan solusi agar Adinda Sakti bisa dilanjutkan berobat ke RSCM dan kedua orang tuanya yang memang tidak mampu bisa dibekali uang agar tidak mengalami kesulitan selama menunggu proses pengobatan di rumah sakit. Tiap hari Adinda Sakti mengalami sesak nafas sehingga 3 tabung oksigen dalam sehari itu habis digunakan guna membantu pernafasan. Sudah 1 bulan lebih tidak lagi berobat ke rumah sakit disebabkan tidak ada biaya. Memang tidak bisa dipungkiri berobat ke Jakarta yang jauh dari kampung, Adinda Sakti membutuhkan biaya tiap hari untuk segala keperluannya. Maka Ketum Suara Independen Jurnalis Indonesia akan mencoba menggalang dana bantuan dari masyarakat yang memang mampu. Semoga para dermawan yang menyayangi anak-anak bisa saling menolong meringankan beban kedua orang tua Adinda Sakti. Menurut Pak Sukma, dengan lambatnya bantuan dari pemerintah desa atau pemerintah daerah, anak yang sakit berat seperti Adinda Sakti akan sangat sulit bisa berobat ke RSCM Jakarta yang memiliki tim dokter spesialis penyakit tumor yang handal serta peralatan rumah sakit yang memadai. Sementara ini hanya berobat alternatif yang bisa dilaksanakan akibat kesulitan biaya narasumber Humas Suara Independen Jurnalis Indonesia dalam kurung CG. Pak Saiful, mohon izin, saya mewakili seluruh insan pers, ya, media nasional, media online, dan media cetak ingin mengetahui permasalahan awal penyakit yang diderita oleh adik kita Sakti yang informasinya sedang menderita sakit tumor. Ya, betul, Pak. Betul ya. Ini udah berapa lama penyakit yang sebenarnya yang dideritanya sebenarnya sudah 1 tahun, Pak. 1 tahun ya? 1 tahun. Dari Agustus yang dulu ya. Iya. Kalau gejalanya gitu udah berasa sama dia. Cuman kita ada tindakan ke rumah sakit itu setelah baru 4 bulan. Ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu 4 bulan. Selama 4 bulan itu ada operasi, ada tindakan operasi. Tindakan operasi. Ya. Jadi Karena diketahui di daerah juga saya udah masuk ke 3 rumah sakit. ya di daerah. Di daerah. Rumah sakit mana aja? Pertama Asipa, yang Asipa. saya masukin ya kan. Ya. Kedua Lewiliang. Rumah sakit Lewiliang ya, rumah sakit daerah ya. Langsung ke kota, Bogor kota. Rumah sakit Bogor kota. Ternyata semuanya harus dirujuk ke Fatmawati. Fatmawati. Ya. Di Fatmawati saya ikutin prosedurnya dia dari awal sampai 1 bulan itu di sana. Kita lab ulang, USG ulang, sampai CT scan ulang, semuanya diulang dengan hasil keputusan akhir itu sampai di operasi. Nah, ya. Setelah itu suruh pulang anak ini. Setelah operasi itu ada seminggu suruh pulang karena anak itu udah sehat, katakan. Ya. Terus ada kontrol, Pak.
ada kontrol gitu seminggu. Setelah itu buka jahitan. Nah setelah itu sudah buka jahitan, dari hasil OP itu 1 bulan tunggu saya itu kan. Dari 1 bulan itu tunggu, saya ke sana lagi, ternyata ini udah membesar. Oh, setelah operasi baru membesar. Besar. Oh, jadi sebelum operasi itu tidak ada gejala membengkak seperti ini? Oh, ada. Makanya saya bawa ke rumah sakit juga karena dia ada pembengkakan. Oh, ada Khawatir pembengkakan. saya ada apa-apa di dalam kan awalnya gitu. Betul. Ternyata betul menunjukkan ya ke tumor itu. Ya. Gitu kan. Tapi setelah operasi itu bukannya ini tambah membesar. Tambah membesar ya. Tambah membesar. Dan saya ke sono lagi, saya bincang lagi sama dokter yang bedah dia gitu kan, dokter Nanok namanya. Dokter Nano di rumah sakit Fatmawati. Fatmawati, Jakarta ya. Dokter anak itu Pak. Iya. Nah setelah itu dokter Nanok mengatakan beliau begini, ini sudah besar, ada sakit, tidak mungkin dioperasi lagi. Oh, berarti tumornya ini udah menjalar atau bagaimana? Nggak mungkin operasi Kurang lagi? paham saya Pak, cuman beliau bilangnya gitu, kalau operasi lagi nggak mungkin. Cuman kalau pindah dokter saya ajukan ini untuk di kemo gitu aja Pak. Di kemo aja. Di kemo gitu. Dan di kemo baru dia dikasih pengarahan bakal terjadinya begini, efek sampingnya begini, beliau ngasih tahu semuanya. Iya. Ya bakalan. Jadi balik lagi ke keluarga. Iya. Kalau keluarga siap, kita tinggal tanda tangan itu surat kemo itu Pak. Sudah dilakukan kemo itu? Belum. Oh, belum. Saya tidak nanda tangani itu. Tidak ditandatangani. Karena beliau mengatakan ya kita bukannya ini ya semua umur apa kita nggak tahu ya, yang nakdirin Allah gitu ya Pak. Cuman dia menjawabnya cuman ada ininya cuman 70-30 Pak. Oh, 70-30. Ya, untuk harapannya ya. Kita nggak tahu ya Pak ya gitu. Iya, iya. Bukan gitu. Ya. Jadi kita Tidak ada penjelasan. Jadi kalau memang ini ada tumornya ini tumbuh ini, dijelasinnya gimana? Mitra katanya ini emang harus penanganan ekstra gitu, maksudnya ada yang harus ada yang lebih canggih lagi gitu Pak. Iya, betul. Tapi saya bilang gini, Ini waktu diketahui tumornya posisinya di mana? posisinya di atas hati. Di atas hati. Oh, tumornya. Iya. Tadinya sekolah udah sampai kelas berapa ini? Kelas 5, sekarang kelas 6 Pak. Oh, sekarang kelas 6. Sekarang kelas 6. Iya. Ya, kelas 6. Jadi ini anak aktif sebenarnya Pak. Dulu beratnya tuh sampai ke 40 kilo. 42. Oh, 42 kilo tadinya. Sekarang cuma tinggal 28 Tinggal 28 kilo beratnya ya, karena sakit ya. karena sakit. Iya. Setelah membesar begini mungkin tidak tahu ya kalau dari posisi tubuhnya yang waktu saya terakhir ditimbang itu segitu. Karena ini udah membesar ya Pak, nggak tahu lagi. Berarti ini sudah tidak lagi kembali ke rumah sakit Fatmawati udah berapa lama ini? Udah ada sebulan Pak. Sebulan ya, nggak kontrol lagi ya. Nggak kontrol lagi saya. Ya mungkin karena faktor biaya juga kali Pak ya. Juga, saya juga Pak, jarak juga gitu ya Pak, jarak gitu kan Iya. jauh juga gitu. Karena kondisi anak ini kalau kita jarak jauh juga, jangankan jarak jauh gitu ya, kita jalan ke Cemplang pun susah gitu. Susah ya, terganggu dari pernapasan gitu atau bagaimana? Iya betul. Terganggu dari pernapasannya ya, jadi nggak mampu untuk pergi-pergi jauh. Harapan Bapak Saiful agar pemerintah pusat ataupun pemerintah Jawa Barat ataupun pemerintah Kabupaten Bogor bisa memberikan perhatian dan bantuannya untuk adik kita Sakti agar bisa sehat kembali atau mendapatkan layanan kesehatan dengan datangnya dokter kemari, dokter spesialis yang bisa membantu mengontrol, karena kalau dilihat kondisi fisiknya kayaknya udah nggak mungkin ya dibawa bolak-balik ya ke rumah sakit. Harapannya seperti itu kali Pak ya, supaya ada perhatian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah Jawa Barat ataupun dari pemerintah Kabupaten Bogor ya Pak. Iya. Supaya Karena saya ale-ale pokoknya mah yang berwarna-warna. Minum deh enak, warna-warna. Kalau langsung kos aja.